Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab ke-14 tentang Saifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini dan beberapa bab setelahnya, Al-Imam At-Tirmizi memaparkan beberapa hadis riwayat terkait dengan peralatan-peralatan perang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu sisi yang tidak bisa kita abaikan dari kehidupan Rasulullah, bahwa beliau adalah seorang al-qaid, seorang panglima perang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi teladan, qudwah dan uswah dalam segala hal, termasuk dalam hal perang, keberanian, kepahlawanan. Ini Rasulullah menjadi qudwah. Bukan saja beliau mengajak untuk berjihad, memotivasi untuk berjihad, menerangkan fadilah-fadilah jihad, tapi juga Rasulullah berada di barisan terdepan dalam hal jihad. Sehingga para sahabat-sahabat pemberani itu pernah bercerita, kami ketika perang dulu, kadang-kadang mereka berada dalam kondisi yang sangat mencekam dan diliputi rasa takut. Pada saat kondisi-kondisi yang menakutkan itu, kami berlindung di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat pemberani saja itu ada kondisi-kondisi di mana mereka terdesak di dalam perang, mereka berlindung di balik tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah itu tipe orang pemberani, bukan pengecut. Dia berada di barisan depan dalam hal jihad. Makanya sahabat-sahabatnya tidak mengenal takut dalam jihad itu. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Betapa hebatnya para sahabat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat yang mulia bernama Talhah itu dia harus mengorbankan tangannya yang menjadi cacat akibat tertebas senjata dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah salah satu koleksinya adalah pedang, senjata. Jadi kalau sekarang orang berbicara tentang moderasi beragama, kemudian isu radikalisme, seakan-akan kalau moderat itu tidak boleh ada pedang. Dalam dakwah itu tidak boleh melibatkan pedang. Padahal dakwah Islam itu ada pedang.
Karena memang dakwah Islam tidak akan pernah dibiarkan oleh ahlul batil untuk hidup dan berkembang di muka bumi Allah. Pasti mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya, termasuk dengan upaya perang untuk menghambat perkembangan dakwah Islam. Pada saat agama Allah dihambat, pada saat agama Allah diserang, maka pada saat itulah seruan-seruan jihad berkumandang. Pedang-pedang diasah, mata-mata tombak pun diasah, mempersiapkan senjata-senjata tajam untuk membuat gentar musuh-musuh Allah. Jadi orang sekarang memahami moderasi beragama sudah salah. Jadi kalau moderat itu nggak boleh perang. Ada perang. Dan di dalam kitab fikih, tafsir, hadis, fikih, itu ada babul jihad, bab tentang jihad. Dan jihad itu ada dua. Ada jihad yang sifatnya difa'. Difa' itu artinya bertahan. Kita dapat serangan, kita bertahan dari serangan-serangan musuh. Ada juga yang namanya jihadu tolab. Jihad tolab itu artinya kita keluar, melakukan ekspansi, jihad tolab ataupun jihad difa'. Itu ada babnya diceritakan secara. Jadi jangan sikit-sikit sudah radikal. Bicara masalah jihad sudah radikal. Bicara masalah pedang sudah radikal. Dakwah Islam pakai pedang, ada pedang. Tapi kapan pedang itu terhunus? Nah, ada waktunya. Dan kepada siapa pedang itu dihunus? Jangan salah halaman. Makanya ada kategori, ada kafir harbi, ada kafir muahad, ada kafir zimmi. Jangan salah-salah, tebas. Nah, itulah yang dimaksud dengan moderat itu dia. Jadi kapan kita menghunus pedang, kapan kita menebaskan pedang itu, dan kepada siapa pedang itu ditebas. Kemudian pada saat kita berperang, ada etika-etikanya, ada aturan-aturannya dalam agama. Nah, itulah maksudnya moderat. Jadi moderat itu bukan artinya nggak boleh perang, nggak boleh jihad, nggak boleh. Nah, ini buktinya salah satu syama'il Rasulullah tentang sifat-sifat Rasulullah itu apa? Salah satunya beliau mengoleksi pedang ini. Dan bukan satu macam pedang Rasulullah. Nanti kita ceritakan. Kemudian pada bab sebelumnya diceritakan tentang cincin yang sekaligus berfungsi sebagai stempel. Biasanya para ulama ketika mengarang kitab itu, antara satu bab dengan bab berikutnya ada munasabahnya, ada kaitannya, ada korelasinya. Jadi kata ulama yang mensyarah kitab ini, pada bab sebelumnya diceritakan tentang stempel Rasulullah. Cincin yang digunakan untuk memberi stempel pada surat-surat yang dikirim kepada raja-raja. Ketika Rasulullah ingin berdakwah dengan tulisan, jadi dakwah ini jenisnya macam-macam. Salah satunya dengan tulisan, dengan surat, yang surat itu dikirimkan oleh seorang utusan atau delegasi kepada raja-raja yang berkuasa di berbagai wilayah. Ya, isi surat itu mengajak untuk Islam, mengajak untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran. Kemudian para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, ini surat kalau kita kirim begitu saja tidak akan dibaca. Karena mereka punya aturan administrasi dan sebagainya. Jadi suratnya perlu distempel biar resmi. Nah, maka disitulah Rasulullah membuat cincin tadi. Kemudian cincin itu untuk memberikan stempel pada surat tadi, dikirim pada raja-raja dalam rangka berdakwah, mengajak para penguasa-penguasa di berbagai wilayah itu untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah di samping berdakwah dengan surat, dengan tulisan, bil lisan dan sebagainya, Rasulullah juga berdakwah dengan pedang. Tapi berdakwah dengan lisan itu lebih didahulukan. Itu didahulukan daripada dakwah dengan pedang. Kapan dakwah dengan pedang? Ketika jalan dakwah ini sudah dihambat
Ketika di sebuah negeri orang-orang itu tidak boleh memeluk Islam, yang memeluk Islam diintimidasi. Pada waktu itulah pedang berbicara. Makanya ada bab tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu munasabahnya. Jadi pertama kali yang diajak itu cara mengajaknya bil lisan, bil kitabah dengan tulisan gitu. Cara-cara persuasif ya. Pada saat kebatilan itu menghalang-halangi kebenaran, memusuhi kebenaran, memerangi kebenaran, pada saat itu Islam pun berbicara dengan pedang.